warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andianisa Putri Islamia dari kelas Akuntansi 19C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi akuntansi perpajakan tentang PPh pasal 21. Silahkan teman-teman simak penjelasan saya. Nah, yang pertama, pengertian PPh pasal 21. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Saat ini, PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Kemudian ada subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai, karyawan, atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Yang kedua, pegawai, karyawan, karyawati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah ketika dia bekerja. Yang ketiga, penerima honorarium adalah orang pribadi atau sekelompok orang yang memberikan jasanya dan atas jasanya itu ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Sedang yang keempat, penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional seperti pada poin pertama, yakni bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang ketiga, bendahara atau pemegang kas pemerintah yang dimana mereka yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kemudian selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur seperti gaji, upah, uang ganti rugi, tunjangan anak dan istri, tunjangan khusus, beasiswa, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya seperti jasa produksi, tunjangan cuti, bonus, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon dan sebagainya. Dan yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Dan yang kedua, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Dan yang ketiga, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Yang keempat, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Dan yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang PPh. Kemudian ada pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, dan lain-lain dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas. Pemerintah termasuk yang membayarkan gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan lain-lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Kemudian ada perhitungan PPh pasal 21 yang tarif dan penerapannya. Yang pertama ada pegawai tetap dan tidak tetap, penerima pensiun bulanan, pemagang dan calon pegawai, serta distributor MLM atau direct selling. 4 pokok ini dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP-nya ini dihitung berdasarkan yang pertama, pegawai tetap. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta rupiah setahun atau 500.000 sebulan, dikurangi iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua, dikurangi PTKP. Yang kedua, penerima pensiun bulanan. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimum 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan, dikurangi PTKP. Dan yang ketiga, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai. Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan. Yang keempat, distributor MLM atau direct selling. Penghasilan bruto tiap bulannya dikurangi PTKP per bulan. Kemudian selanjutnya yaitu penerima honorarium, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Yang kedua, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan, pengacara, dokter, notaris, dan lain-lain dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh kali 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Yang ketiga, pegawai harian, pemagang, dan lain-lain yang besarnya melebihi Rp150.000 sehari, tetapi dalam 1 bulan takwin jumlahnya tidak melebihi Rp1.320.000 atau tidak dibayarkan secara bulanan,
Maka PPh 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi 150.000. Yang keempat, pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri dipotong PPh 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2 ke bawah, anggota TNI Polri berpangkat Peltu atau Aibtu ke bawah. Yang kelima, untuk penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut. Yang pertama, 5% dari penghasilan bruto, yaitu di atasnya 25 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. 10% dari penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Dan yang 15% dari penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 200 juta. Dan 25% dari penghasilan bruto di atas 200 juta. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu contoh soal PPh pasal 21. Pak Nuryadi bekerja di PT Indah Kemang dengan gaji sebulan 4 juta. Perusahaan ikut program BPJS sebesar 1% yang dibayar oleh perusahaan setiap bulannya. Pak Nuryadi membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dalam tahun yang bersangkutan menerima THR sebesar 1 bulan gaji. Nah, berapa PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya, dan hitunglah PPh pasal 21 bila menerima THR. PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Gaji setahun 12 kali 4 juta, hasilnya dengan 48 juta. THR-nya yaitu 4 juta. BPJS 1% dikali 4 juta yaitu 40.000. Kemudian dikalikan dengan 12, hasilnya 480.000. Sehingga penghasilan bruto setahun hasilnya adalah 52.480.000. Kemudian pengurangan biaya jabatan 5% kali 52.480.000, hasilnya 2.624.000. Iuran pensiun 12 kali 100.000, hasilnya 1.200.000. Sehingga biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun yaitu 3.824.000. Sehingga penghasilan neto setahun yaitu 52.480.000 dikurangi dengan 3.824.000. Hasilnya adalah 48.636.000. Sehingga PTKP-nya wajib pajak sendiri yaitu 36 juta. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP-nya yaitu 12.636.000. Ini hasil dari 48.636.000 penghasilan neto setahun dikurangi dengan wajib pajak sendiri. Sehingga PPh pasal 21 terhutang ialah 5% dikali 12.636.000 sama dengan 632.800 dibagi dengan 12, sehingga hasilnya adalah 52.733 rupiah. Nah, itulah materi yang saya paparkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.